Pak Sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak Surya, itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Gitu, belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini 3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Bu Mega, Pak. Gak ada jarak kali. Pak, dia walaupun memang dalam mesti menunggu pasti itu. Kalau enggak kenapa untuk apa ditunggu? Halo, apa kabar? Senang sekali ketemu bersama kami ya. Saya Heru Subenarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami ajak, bukan saya ya, kami ajak Anda ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record ya. Dan bagi saya kira sekarang ini kita lihat ada satu fenomena menarik kalau kita kemarin juga bicara soal bagi-bagi jabatan di kementerian itu sekarang udah mulai rebutan rupanya ya, siapa dapat jabatan apa begitu. Dan padahal Pak Prabowo dan Gibran ini kan belum resmi ditetapkan sebagai pemenang pemilu gitu ya, menang pilpres, hanya quick count dan sirekap yang menambah suaranya begitu banyak, tapi sudah mulai rebutan kementerian. Dan salah satu yang diperebutkan kelihatannya Kementerian Kemenko makan siang gratis, apa ya, Kemenko Maktis atau apa singkatannya jadi nantinya ya. Ya, ini kementerian ini jangan dianggap remeh karena anggarannya ini bisa jauh lebih gede dibandingkan dengan kementerian lain kalau lihat plafonnya ya Mbak ya. Nah, itu jadi padahal sebenarnya apakah betul mereka ini menang itu juga masih tanda tanya. Dan kemudian ada ini dibayang-bayangi juga mereka bisa katakanlah kalau ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang itu mungkin dibayang-bayangi juga untuk kalau Pak Jokowi dimakzulkan karena hak angket kelihatannya akan bergulir di DPR, ya bisa saja pemilunya itu dibatalkan karena kan hak angket ini menyelidiki soal kecurangan pemilu. Yeah. Kecurangan pemilu itu walaupun dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, tetapi kan juga karena Pak Jokowi mendukung paslon 02 dan khususnya Gibran, ya ini tentu ada kaitannya. Nggak bisa bilang bahwa yang curang Pak Jokowi bukan gue ya yang curang, ya nggak bisa lah kan gitu ya. Oke, itu nanti kita jadi bahasan kita. Terus soal tadi mesti kita kaitkan dengan soal antrian beras juga yang makin menggila ya, harga-harga di pasar makin menggila. Terus apalagi ya Mbak ya selain topik itu ya? Ya, selain itu juga ada sinyalem ini Mas Hersu yang soal hak angket tadi kaitan dengan itu, karena ada pernyataan dari TKN ya, dikatakan oleh Dasko begitu sebagai bagian dari pimpinan TKN, dia mengatakan bahwa ya sepertinya ada pimpinan dari koalisi begitu Mas Hersu. Saya rasa ini bukan koalisi 01 ya, karena baru tadi malam koalisi 01 itu sudah menyatakan bahwa mereka mendukung PDIP untuk hak angket, dan sepertinya justru dari koalisi 03 yaitu P3 begitu Mas Hersu. Ya, yang sepertinya bisa jadi nanti akan lompat gitu. Ya, udah dihitung itu saya kira, dan itu tidak akan berpengaruh saya kira karena jumlah kursi dari P3 itu kan kecil sekali ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kursi P3 ini harusnya nggak lolos ke parliamentary threshold, tapi nggak tahu gimana caranya kemudian walaupun jumlah kursinya kurang, tapi kan minimal 25 kursi ya. Dia cuma 19 kursi, tapi katanya suara nasional lebih dari 4%, makanya dia kemudian masuk
di parlemen. Saya kira nanti kita akan kasih hitung-hitungannya juga soal itu ya, Mbak Agi. Oke. Nah, mari kita mulai dari situ aja dan mulai ya Mbak Agi ya soal bukan dulu ya, kita soal bagi-bagi jabatan dulu lah ya. Ini lucu-lucu dulu ya kita supaya jangan terlalu tegang gitu ya. Seperti dikatakan oleh Dasko gitu, dia kan selain di TKN dia juga adalah ketua harian dari Gerindra ya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya jauh sebelum ketika mereka mau membangun koalisi itu sudah sepakatin pos-posnya begitu ya. Siapa dapat apa, tapi begitu ini menguat kemungkinan mereka menang itu karena didukung oleh Realcon gitu, dan juga didukung oleh KPU kemenangannya gitu. Ini mulai banyak berebut, mulai saling ngincar jabatan ini Mbak. Tapi yang kelihatan sekali itu adalah soal kementerian pembentukan Kemenko makan siang gratis. Persis persusu ya kalau nggak salah itu ya. Terserah deh Anda mau nyingkatnya Pak Kemenko apa itu Mbak Agi? Kemenko Masutis gitu ya, makan siang dan susu gratis. Oh gitu ya, singkatannya begitu jadinya ya. Itu singkatan saya saja Mas Hersy. Kirain itu, siapa tahu bisa diusulkan namanya seperti itu. Dan yang pertama kali menyampaikan itu kan Wakil Ketua Dewan Pakar dari TKN namanya Budiman Sujatmiko. Tapi soal ini kemudian dibantah oleh anggota Dewan Pakar lainnya, yakni Derajat Wibowo dari Partai Amanat Nasional yang menyatakan bahwa itu masih dalam pembahasan, dan juga kalau toh dibentuk itu kan harus mengubah undang-undangnya, karena kan bagaimanapun juga di kabinet itu nomenklaturnya itu harus diatur dengan undang-undang, nggak bisa langsung ada kementerian langsung dibentuk kementerian itu. Tapi kalau kemudian Budiman Sujatmiko yang bicara, saya kira ini juga bagian dari strategi dia untuk mendapatkan posisi di kementerian, karena bagaimanapun kan dia ini bukan dari partai pengusung ya, dia perorangan saja. Jadi saya tidak tahu apakah ketika awal dia gabung itu dia juga sudah dijanjikan dapat pos menteri, karena waktu itu memang Pak Prabowo sempat bicara di depan pendukungnya dari Budiman yang menyatakan ini pantasnya jadi menteri apa ya, kan begitu itu kan. Ingat ya, waktu di Semarang waktu itu ya dia menyatakan begitu ya. Mungkin dengan cara begitu dianggap itu bagian janji dari Pak Prabowo untuk memberikan dia pos kementerian. Tapi saya kira dia harus bersaing dengan menteri-menteri lain yang didukung oleh partai politik, karena ada 4 partai politik kan sekarang, ada Golkar, ada Gerindra, PAN, belakangan ada Demokrat. Jadi mungkin pintar nih strateginya Budiman ini saya lihat. Jadi dia ngincer kementerian yang belum ada nomenklaturnya kan begitu. Jadi waktu itu pasti belum dibahas kan soal kementerian ini. Dan jangan lupa, tapi ini walaupun belum ada nomenklaturnya, kalau jadi dibentuk, ini kementerian yang pundi-pundinya paling gede Mbak. Kita bahas kemarin ya. Ini anggarannya katanya 450 triliun kan per tahunnya ya. Dan katakanlah sekarang disebutkan bahwa untuk pertama mungkin sekitar 120 triliun. Tapi itu juga gede banget, karena kita bandingkan dengan Kementerian ATR yang cukup prestisius, Agraria Tata Ruang, Kepala BPN yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu hanya 7,3 triliun anggarannya. Jadi ini berkali-kali lipat. Jadi walaupun namanya lucu, tapi duitnya gede. Dan jangan lupa ini juga populis ya, kementerian populis nantinya berhubungan dengan rakyat. Berapa? 80 juta lebih ya kasih makan siang itu Mbak. 82,9 juta. 82,9. Wah, ini kalau dikonversi jadi suara kan dia jadi kuat lagi. Kita ingat Budiman ini kan sebenarnya juga cukup lama kerja di desa, dan dia ngincar kementerian desa sebenarnya sejak dulu ya Mbak. Betul. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi bagi-bagi jabatan ini sepertinya mulai sangat-sangat transparan ya Mas Hersu. Dan kalau untuk soal Kemenko begitu, kalau menurut Budiman kan dia mengatakan bahwa kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional. Nah, di luar dari Badan Gizi Nasional tersebut juga kemungkinan akan dibuatkan Kemenko begitu, untuk khusus mengurusi makan siang dan susu gratis tersebut. Nah, ini tentu melibatkan kementerian-kementerian yang lain ya Mas Hersu. Kalau saya lihat ini yang terlibat dalam koordinasi dan pelaksanaan programnya itu seperti Kementerian Pertanian itu pastilah, karena membutuhkan berapa ton beras coba untuk selalu siap sedia. Sementara sekarang saja kita tahu kebutuhan beras nasional ini betul-betul kewalahan pemerintah menghadapi sekarang ini, belum ada makan siang gratis nih. Ini masih yang seperti ini, kebutuhan yang sebetulnya masih tidak sebesar seperti
Jokowi yang nantinya pada tahun 2025, tapi ini sudah kewalahan untuk mengatasi melonjaknya harga beras saat ini, Mas Hersu. Dan kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Desa pastinya, Kementerian UMKM dan Koperasi itu yang diperebutkan begitu ya Mas Hersu, kemudian Kementerian Kesehatan dan juga Kemendikbud itu tentunya, karena sebagai pihak yang menyediakan gitu, yang dimana para siswanya itu akan mendapatkan makan siang dan susu gratis tersebut. Nah, ini tentunya ini akan ada bagi-bagi nih sepertinya nantinya untuk anggaran yang 450 triliun tersebut gitu Mas Hersu. Ya. Dan untuk jabatan yang tadi kita sebutkan begitu Mas Hersu, kalau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Derajat Wibowo, ini salah satu dewan pakar ya kalau tidak salah di TKN ya Mas Hersu ya. Kedudukannya mungkin sama dengan Budiman begitu. Budiman wakil ketua, dia anggota. Wakil ketua, dia anggota ya. Nah, ini lucu juga ini, dan dia belak-belakan gitu dengan mengatakan bahwa mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi. Jadi ini kabinetnya Pak Prabowo dan Gibran ini begitu, itu yang paling berwenang menurut Derajat Wibowo itu adalah Pak Jokowi. Karena beliau transisi alasannya, yaitu menyusun kabinet yang transisi sekarang sampai dengan yang akan datang. Saya jadi bingung ya, apakah ketika Pak Jokowi mulai memerintah tahun 2014 itu ada wewenang dari Pak SBY begitu ikut menyusun itu begitu. Kalau seandainya memang alasannya itu begitu, ini kan alasan yang sangat dibuat-buat gitu. Dan menurut Derajat juga, dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi begitu. Nah, ini pemimpin koalisi betul lah kalau benar itu, bukan ketua koalisi dan juga ketua tim ses saya kira sebenarnya. Iya betul. Sekaligus jurkam. Kayak gitu ya. Iya, karena apalagi seperti dikatakan oleh Rosan Roslani, yaitu ketua TKN, tim ses dari Prabowo Gibran, dia mengatakan terus terang bahwa kemenangan dari Prabowo dan Gibran ini adalah sangat besar perannya dari Pak Jokowi begitu. Jadi wajar ini kalau kemudian Derajat Wibowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Koalisi yang mana? Di pemerintahan yang masih ada dia pemimpin koalisi, baik pemerintahan yang akan datang di bawah Prabowo Gibran juga tampaknya merujuk ke situ yang dimaksud dengan pemimpin koalisi. Kemudian tentu kata Derajat itu adalah sesudah Pak Jokowi adalah baru capres dan cawapres. Prabowo dan Gibran, dan kemudian para ketua umum partai, begitu menurut Mas Hersu. Ini yang sangat menentukan komposisi dari kabinet yang sekarang sedang dibentuk. Jadi memang betul seperti kata Mas Hersu tadi, bahwa saat ini sebetulnya yang sedang kita hadapi nih Mas Hersu, kalau kita melihat berita berita di televisi, berita di media sosial, dan kemudian kalau kita keluar rumah sedikit saja begitu Mas Hersu, yang sangat hot gitu ya. Kalau kita misalnya membeli apapun di luar, itu yang dibicarakan adalah kalau emak-emak, ibu-ibu maupun bapak-bapak itu adalah soal beras Mas Hersu. Begitu juga soal minyak goreng. Begitu juga lebih jauh lagi adalah soal harga telur. Begitu juga dengan harga sayur mayur saat ini, yang walaupun kalau untuk sayur mayur kita agak-agak maklumi karena memang kalau di musim hujan sayur mayur itu cepat busuk sehingga harganya memang agak naik. Tapi itu semuanya sudah diantisipasi biasanya sehingga naiknya juga tidak terlalu drastis. Nah, untuk beras ini betul-betul menjerit Mas Hersu. Di mana-mana terjadi antrian gitu, baik itu di Jawa, di luar Jawa, dimanapun. Bahkan di Semarang itu kabarnya saya baru saja kalau membaca begitu bahwa sudah mencapai 21.000. Ini kan luar biasa. Dan di beberapa tempat ada pedagang yang mengatakan saya sudah 25 tahun jualan beras dan inilah harga tertinggi. Kalau seandainya 25 tahun ke belakang begitu ya Mas Hersu, artinya harga beras kan memang masih lebih murah. Berarti ini sejak Republik ini berdiri atau sepanjang sejarah Indonesia maupun sebelum menjadi Indonesia, ya inilah harga tertinggi begitu. Nah, di saat situasi yang seperti saat ini di mana perlu perlu konsentrasi penuh lah dari pemerintah ini Mas Hersu untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, malah bagi-bagi jabatan. Jadi membaca berita itu sungguh-sungguh miris. Karena sebetulnya memang ini kan masih bergulir ya, hak angket masih bergulir, ditentukan pemenangnya. Tapi sudah begitu transparannya bagi-bagi jabatan, bahkan juga dibicarakan, diumumkan begitu kan istilahnya kalau berbicara kepada media, walaupun tidak mengadakan jumpa pers khusus, tapi kalau ditanya oleh media dan menjawab seperti itu sama saja dengan dia seperti membuat rilis gitu Mas Hersu. Dan bagi-bagi jabatan ini, apalagi di situ terlihat betul peran dari Pak Jokowi. Akhirnya
akhirnya ini merujuk juga memang betul itu hak angket memang harus digulirkan, yaitu untuk mencari keterlibatan penguasa dalam pemilu curang saat ini. Ini salah satu buktinya loh Mas Hersu, yaitu keterlibatan pemerintah. Dan salah satu buktinya adalah yaitu kata Derajat Wibowo bahwa wewenang terbesar itu adalah di Pak Jokowi. Ya, oke. Nah, itu sekalian coba kita tonton deh yang ini ya, antrian beras di Bandung nih, di Cibiru, Bandung. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Ya memang kalau kita kita kontraskan, yang satu udah sibuk bagi-bagi jabatan, satu dan bicara soal makan siang gratis, tapi untuk makan boro-boro gratis, ini beli beras murah aja mereka harus antri loh Mbak ini, iya kan? Ya, dan pemerintah kemudian sibuk yang dipikirkan beras premium gitu kan, itu yang jadi mengenaskan gitu. Makanya menurut saya agak lucu ya ketika satu anggaran pemerintah makin cepat, kemudian juga kehidupan masyarakat sulit, mereka kemudian bicara bagi-bagi jabatan, dan yang seolah-olah ketika bagi jabatan itu mereka atas nama kepentingan rakyat, yakni Kementerian Kemenko makan siang gratis kan begitu ya. Ini bukan kita loh ya yang ngomong ya, mereka sendiri yang ngomong bahwa namanya Kemenko Kementerian Makan Siang Gratis kan begitu. Dan memang setahu saya juga ya Mbak Agi, kan kalau namanya Kemenko itu nggak punya portofolio ya, memang yang seperti Anda sebut tadi, dia terlibat di itu Kementerian Teknis yang harus menangani, atau badan teknis tadi yang menanganinya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan jumlahnya ini kan memang fantastis ya, seperti katakan Mas Hersu, 450 triliun, bayangkan. Sementara kalau untuk nomenklatur ya, untuk 2024 ini, Kementerian PUPR saja 147 triliun begitu Mas Hersu. Itu membangun seluruh Indonesia yang di masa Pak Jokowi ini kan banyak sekali mega proyek yang seperti itu Mas Hersu. Dan kemudian Kementerian Pertahanan 135,4 triliun. Ini saya melihat pembacaan datanya ada di dataindonesia.id ya. Dan sesudah itu adalah Polri 114,8 triliun, Kementerian Kemendikbudristek begitu, kemudian Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Kementerian Kesehatan hanya mendapatkan 90,3 triliun, padahal ini mencakup kesehatan dari 278 penduduk Indonesia. Jadi kalau seandainya memang nantinya ada nomenklatur yang 450 triliun begitu untuk 1 tahun, walaupun kata Budiman mungkin untuk tahun pertama adalah sekitar 100 sampai 120 triliun, ini jumlah 100 sampai 120 triliun saja itu sudah sangat besar sekali. Apalagi nanti tahun 2029 katanya akan mencapai 450 triliun. Kalau seandainya saya hitung ya Mas Hersu, ini dana yang sebesar itu begitu ya, ini sama saja dengan misalnya 450 triliun per tahun. Apakah tidak sebaiknya kita bagikan? Ini kan masyarakat kita masih sangat miskin begitu. Mereka mencapai pendidikan tinggi sulit gitu. Lulusan SD dan SMP masih sekitar 50%, lulusan SMA 30%, yang sarjana hanya sekitar 11 sampai 12%, apalagi yang S2, S3 itu hanya 0,45% begitu. Dan ini sangat jauh jika dibandingkan komposisi tadi, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya begitu. Nah, kalau seandainya 450 triliun tadi, saya ini hanya berandai-andai Mas Hersu, dibagikan 100 juta saja per keluarga begitu ya, itu sudah sangat mengangkat derajat mereka akan keluar dari kemiskinan gitu. Dari 450 triliun dibagikan 100 juta begitu per keluarga, itu maka mereka akan mendapatkan ada sekitar 4,5 kakak Mas Hersu yang akan mendapatkan 100 juta tersebut, yang mungkin bisa menjadi modal mereka ke depannya, entah dia berusaha, entah dia berkebun, membeli tanah, apa dan sebagainya. 4,5 juta atau 4,5 kakak Mbak jumlahnya tadi? 4,5 juta kakak. 4,5 juta kakak ya. Itu diberikannya bukan perorangan ya, diberikannya itu per kakak begitu. Jadi bisa untuk modal usaha itu ya? Iya, misalnya untuk modal usaha. Nah, kita tahu kalau harga sawah, harga kebun di daerah atau di perkampungan itu kan masih sangat murah sekali, Mas Hersu. Nah, kalau kita melihat ya garis kemiskinan pada tahun 2023 begitu, ini garis kemiskinannya itu adalah 550.000 per bulan untuk setiap satu orang begitu, Mas Hersu. Ya, jadi
per harinya adalah 18,4 ribu. Itu garis kemiskinan kita pada tahun 2023. Jadi kalau orang punya pendapatan 19 ribu per hari itu sudah nggak miskin lagi. Orang punya pendapatan 20 ribu per hari itu sudah nggak miskin lagi begitu. Nah kalau seandainya kita merujuk kepada data begitu ya dari BPS, rata-rata keluarga di Indonesia per keluarga itu jumlahnya 4,7 orang begitu Mas Hersu. Yang artinya satu keluarga ada yang berjumlah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tapi kalau di rata-rata itu menjadi 4,7 begitu. Maka kalau seandainya satu keluarga ada 4,7 dikalikan 4,5 juta tadi, begitu kalau seandainya mereka dibagikan 100 juta maka akan ada 21 juta 150 orang miskin yang tadinya hanya per hari begitu jatahnya hanya 18.000 sekian gitu, yang kemudian mungkin keluarga itu akan dapat mereka merencanakan kehidupan selanjutnya, mereka mendapatkan uang yang transferan begitu ya, yang tidak akan pernah mereka bayangkan mereka dapat begitu. Itu hanya untuk 1 tahun saja. Sementara yang tahun pertama, kedua, ketiga yang 120 triliun misalnya, kemudian bertambah menjadi 200 triliun mungkin untuk tahun kedua dan sebagainya, itu belum dihitung di situ Mas Hersu. Kalau saya berpikirnya kok kalau dengan memberikan transfer begitu Mas Hersu, maka kemungkinan untuk dipotong, untuk akhirnya kan biasanya ada kasus ya, seorang anak itu menjadi juara, dia mendapatkan sekian juta, ternyata yang diterima hanya berapa ribu saja. Oh Di iya, Indonesia Mbak. sangat seperti itu begitu. Jadi bancaan lagi ini duit ini pastilah, ya kan? Betul, itu akhirnya yang diterima jadi cuman berapa, karena yang sudah kita sering kali ngomong begitu, yang selama ini bantuan pangan seperti ini, makan gratis untuk ibu hamil, ini kan sudah berlangsung sebetulnya kan di beberapa daerah. Itu ternyata kan hasilnya dari dana misalnya 18.000 yang sekarang ada ya, nggak tahu kalau nanti per orangnya berapa. Ya, kalau sekarang kan rata-rata kebanyakan itu 18.000 di Depok maupun di daerah yang lain gitu. Dan mereka mendapatkannya hanya kadang puding dan sepotong roti kecil begitu. Bahkan kalau di Depok 3 potong nugget yang kecil, dan itu buatan ada. Jadi sepertinya ada UKM yang membuat Mas Hersu, dan itu sungguh-sungguh tidak mengenyangkan walaupun dikatakan itu sudah sesuai dengan standar, saya lupa standar WHO atau standar apa begitu. Ya, ya, ya. Ya, makanya itu saya kira ya sibuk tadi bagi-bagi jabatan atau bahkan makan siang gratis termasuk Kemenko-nya itu saya kira yang pasti akan membatalkannya adalah anggaran kita. Ya, keterbatasan anggaran itu hampir dipastikan akan membatalkan program-program itu semua. Yang kedua, nah ini kita masuk ke topik berikutnya berkaitan dengan hak angket gitu ya, yang kalau sampai hak angket itu bergulir, dan kelihatannya akan bergulir ya Mbak, karena kalau sebelumnya kan wacananya disebutkan akan bubar itu koalisi perubahan begitu ya. Diwacanakan bahwa setelah Surya Paloh bertemu dengan Jokowi dan kemudian nanti akan menyusul Muhaimin, ya bubar itu koalisi perubahan. Tetapi kemarin ternyata mereka bertemu kompak itu di Nasdem Tower gitu, tiga sekjen ya, memang belum para ketua umum yang mereka menyepakati untuk mendorong hak angket, dan saya kira itu pasti atas blessing dari Surya Paloh. Dan pada pertemuan itu kan yang menarik adalah sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa mereka itu sudah mendapat laporan tentang hasil pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, dan seperti yang kita bahas kemarin nggak ada apa-apa, itu hanya omon-omon aja sebenarnya gitu, dan tujuannya tapi untuk framing gitu ya, kan itu tujuannya diberitakan di media, difoto bersama dengan Surya Paloh dengan Pak Jokowi, bahkan kemudian di media sosial itu beredar luas video seolah-olah Surya Paloh mencium tangannya Pak Jokowi ya, padahal itu peristiwanya tempat lain, dan saya kira itu bukan maksudnya cium tangan itu sambil bercanda begitu, dan itu diberi narasi bahwa ya ini Surya Paloh udah cium tangannya Jokowi, jadi mau apa lagi. Jadi itu betul-betul by design untuk memecah belah dan adu domba kelompok koalisi perubahan gitu, partai-partai oposisi, karena dari cara itu kita tahu bahwa ada kekhawatiran yang luar biasa dari Pak Jokowi kalau sampai kemudian hak angket itu bergulir. Dan sekarang ini kan tinggal tergantung PDIP ya, katanya mereka kan yang menjadi inisiator adalah PDIP, dan saya kira mungkin fatsun politiknya karena PDIP itu satu, dia partai fraksi yang terbesar di DPR, kedua dia ini juga adalah induk semang dari Pak Jokowi, kan begitu ya, Pak Jokowi dibesarkan, wajar kalau yang mimpin PDIP. Jadi kalau toh kemudian nanti bergabung, saya udah hitung-hitung itu kursinya ya, kalau
kalau tidak salah seingat saya itu 54, sekian gitu, itu ya kalau bergabung ada PKS, ada Nasdem, ada Gerindra, ada ada Gerindra bukan Nasdem, PKB, PKS gitu, plus PDIP dan juga dengan P3, ya. Kira-kira suaranya seperti itu. Tetapi kalau kemudian suara P3 ini lari, ya Mbak, lari ke koalisinya Prabowo Gibran 3,3%, itu tetap saja mereka masih unggul 50,8%, Mbak. Jadi kan syaratnya untuk digulirkan hak angket itu 50+1 kan gitu ya. Jadi tetap akan bergulir ini. P3 saya nggak kaget dan itu bisa kita prediksi. Tapi sekarang coba diamplifikasi kan. Dan ini mulai banyak lagi pengamat-pengamat yang kita tahu kemana arahnya mulai menyatakan bahwa ini berarti tandanya bubar ini koalisi. Nggak bubar lah kalau P3 yang pergi ke Prabowo Gibran. Kecuali kalau Nasdem dan PKB berhasil digrill ya oleh Pak Jokowi, ya berantakan memang gitu. Iya betul sekali seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi ya. Jadi ini sekaligus jawaban kepada pemirsa off the record karena saya membaca tadi malam ada beberapa yang menanyakan ini dan juga mereka merasa pesimis begitu dan menuduh Pak Surya Paloh itu pasti tidak akan mau karena dia sudah cium tangan Jokowi seperti kata Mas Hersu tadi. Ini kalau kita lihat kronologisnya ya teman-teman. Jadi ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Jokowi tersebut memang ada dari PKS itu yang mengatakan Pak Surya Paloh bertemu Jokowi tanpa istilahnya memberitahu terlebih dahulu lah kepada partai koalisinya yaitu PKB dan PKS. Memang mengatakan seperti demikian. Dan kemudian ini diolah dengan sedemikian rupa, tapi kemudian sesudah itu Pak Anies ini kan bertemu dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower begitu, menemui di sana dan kemudian sesudah itu menemui PKS, bertemu dengan Pak Saiku, bertemu dengan semua yang ada di PKS termasuk Abu Bakar begitu. Dan dari situlah kemudian dijelaskan bagaimana itu pertemuan tersebut, apa yang dikatakan begitu. Malah kalau di media sosial itu ada semacam percakapan imajiner Mas Elsu. Itu yang dibuat oleh netizen saya rasa ya. Jadi percakapan imajiner di mana Pak Jokowi mengatakan apa, kemudian dijawab oleh Surya Paloh mengatakan apa, itu lucu sekali juga gitu. Dan tapi di situ artinya Pak Surya Paloh ini menolak begitu percakapan imajiner itu dan kemudian Pak Jokowi akhirnya oh ya sudahlah begitu. Jadi dengan kemarin pertemuan dari 3 sekjen tersebut di Nasdem Tower yang memfasilitasi adalah sebagai tempat pertemuan adalah Nasdem, itu kita bisa lihat bagaimana sikap dari Nasdem begitu. Walaupun ini masih tingkat sekjen tidak mungkin berani berkata seperti itu tanpa ada blessing dari ketua umum masing-masing. Ya mereka pakai mandat. Jadi kita sarankan ya, jangan terlalu sempat ngambil kesimpulan, apalagi kemudian Anda mendapatkan sumber beritanya itu dari media sosial gitu. Betul. Tapi kalau toh Anda kemudian dapat beritanya dari media sosial, mbok ya dicek begitu ya, kapan peristiwanya. Ini banyak sekali orang yang seperti itu dan kemudian menjudge gitu ya, langsung menghakimi seseorang gitu. Saya kemudian cek loh, itu kan video ini nggak ada hubungannya gitu kan, gampang sebenarnya. Bandingkan foto yang beredar resmi ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi yang dikenakan oleh Pak Jokowi baju apa, kemeja apa, yang dengan Pak Surya Paloh meja apa. Kemudian lihat videonya itu. Nalarnya gampang dari situ aja. Tapi saya kira memang di era media sosial itu orang terlalu malas untuk melakukan klarifikasi dan kemudian cepat mengambil kesimpulan gitu ya. Dan langsung marah-marah begitu. Bahkan ada yang memfitnah segala macam. Enggak, jangan begitu. Langsung tunggu dulu, lihat dulu perkembangan seperti apa, cek, cek. Dan kalau satu lagi ya, saya penting ini mumpung begini-begini. Kalau Anda dapat kiriman berita yang bersifat judul screenshot, itu jangan kemudian Anda menyimpulkan. Ini banyak sekali seperti itu. Padahal screenshot itu kan bisa diedit dan sebagainya gitu. Kalau ada berita begitu, Anda gampang kok sekarang tuh. Tinggal Anda klik beberapa di Google, Anda cari apakah ada berita seperti itu, nanti akan ketemu beritanya gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi itulah berpikir pendek itu seringkali dan kemudian juga mungkin dia tidak memiliki akses terhadap internet dengan baik begitu ya Mas Hersu, seringkali seperti itu. Agak ragu saya dalam situasi ini, kemudian orang yang banyak berkomentar di media sosial dia nggak punya akses ke internet, dia malas saja. Atau cara berpikirnya memang sudah yang disebut sebagai echo chamber, itu hidup dalam sebuah tabung begitu. Jadi dia yang maunya ini kan yang kita sebut sebagai era post-truth gitu ya, dan hidup dalam echo chamber. Kalau post-truth itu pokoknya dia cuman mau mendapat informasi yang sesuai dengan pikiran dia. Jadi begitu apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, begitu dapat screenshot yang mendukung cara berpikir dia langsung disebar dan di komentarnya ditambah-tambahin. Itu yang terjadi sekarang banyak tuh.
saya pingin viewer of the record nggak seperti itu ya, gitu ya. Iya, iya. Dan era echo chamber ini memang kemudian divalidasi oleh cara kerja dari media sosial. Yaitu kalau seandainya kita sering menonton misalnya kulineran, maka yang akan ditawarkan terus adalah kulineran. Mereka mendeteksi itu begitu. Algoritmanya ini ya sesuai. Itu adalah sistem algoritma begitu, dan karena ini saling tersambung, misalnya kita menonton itu di FB pun, akhirnya nanti di YouTube maupun itu di Instagram juga ditawarkan itu, Mas Hersu. Iya, Karena betul. mereka mesinnya saling berkesinambungan satu Oke, sama ya. lain gitu. Kita balik ke topik tadi ya. Saya kira kita masih menunggu soal hak angket ini, karena kita tahu di partai-partai itu sendiri, misalnya di Nasdem banyak juga pasti yang tidak sepakat soal itu. Di PKS pun saya tahu ada yang tidak sepakat soal itu, begitu ya. Nggak usah disebutkan namanya. Tetapi kan keputusannya kalau seperti di Nasdem itu kan keputusan dari ketua umum, saya kira yang menentukan. Kalau di PKS itu ada namanya Majelis Suro, kan begitu ya. Dan kalau di PKB itu juga pasti keputusan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau toh kemudian mereka beda-beda pendapat karena beda-beda kepentingan, gitu kan, adalah yang punya kepentingan itu pasti cari yang aman aja, apalagi kalau punya bisnis kan gitu ya. Ya kepentingan bisnisnya supaya aman, walaupun partainya oposisi, kalau bisa tetap dekat dengan kekuasaan, kan begitu. Ya memang itu biasa, tapi patokannya itu tadi, lihat ya siapa yang memutuskan di situ, gitu. Dan kalau sebetulnya ada satu lagi ya, kita bisa melihat dari 3 partai yang bergabung di dalam koalisi perubahan ini kan semuanya perolehan suaranya naik, Mas Hersu, walaupun belum ditetapkan ya, tapi kita sudah tahu bahwa di setiap provinsi itu mereka mendapatkan berapa, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan wali kota dan kota madya, seperti itu. Nah, terutama yang bisa kita lihat adalah untuk di tingkat pusat, yaitu DPR. Kalau kita melihat kecenderungannya, ini kan memang baik itu PKB begitu ya, bisa nomor 4 dan 2 digit, kemudian di bawahnya ada Nasdem, di bawahnya lagi ada PKS, walaupun PKS ini kan berlomba dengan yang lain ya, dengan Demokrat misalnya. Tapi kita tahu perolehan suaranya ini naik, dan kenapa naiknya adalah karena mereka mengusung tema perubahan itu tadi. Jadi saya rasa kotel efek dari Anies lah ya. Kotel efek dari Anies begitu, dan kalau PKB ya kotel efek dari dari Caimin sendiri begitu. Nah, saya rasa dengan pelajaran yang sudah ada kemarin, kalau kita mengikuti apalagi dari Nasdem, Mas Hersu, apa yang dikeluhkan oleh Pak Surya Paloh sebelum dia mengusung Anies gitu kan. Sebelumnya dia kan di 2017 untuk Pilkada DKI kan betul-betul mengusung Ahok, dan kemudian betul-betul berseberangan dengan Anies, walaupun Anies dulu adalah salah satu pendiri dari organisasi Nasdem itu sendiri sebelum menjadi partai. Tapi kemudian ketika berani, dan itu sudah pasti membuat terkejut Pak Jokowi ketika itu kan, kita tahu gonjang-ganjingnya seperti apa. Saya rasa sekarang kalau seandainya Surya Paloh itu terus kemudian membelakangi koalisi perubahan, dia mencil sendiri, itu akan terlihat sangat konyol, Mas Hersu. Karena para sekarang misalnya seperti di Aceh itu kan rebound, Mas Hersu, yang dulu seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh, di Aceh itu betul-betul susah sekali untuk mendapatkan suara. Jadi seperti Para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak Surya, itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin. Gitu, belum ada yang nanya, dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP? Sementara 3 kursi 3
partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan pertemuan Artinya dengan sudah- Bumega, Pak. Nggak ada jarak kali. Pak, artinya walaupun memang Dalam mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa untuk apa ditunggu itu? Sepertinya Aceh itu sudah anti Nasdem, padahal itu adalah kampung halaman dari Pak Surya Paloh. Tapi kita lihat perolehan suaranya sekarang di sana. Betapa Pak Surya ketika ke sana juga disambut dengan sangat meriah begitu. Jadi saya rasa baik PKB, PKS, mereka tidak akan mau meninggalkan itu. Bahkan PKS saat ini, kalau kita melihat Demokrat yang sudah naik menjadi bagian dari koalisi dari rezim Pak Jokowi, PKS ini kan sekarang posisinya sebagai satu-satunya oposisi, mencil gitu sendirian, dan dia tetap bertahan gitu dan terlihat happy. Kalau saya melihat orang-orang PKS ini kan happy gitu, seneng-seneng aja walaupun dia Nah, suaranya naik, dapat kursi lagi, masa nggak happy? ya, Ya. kita bisa melihat dari situ. Kalau kita mendapatkan postingan-postingan hoax, kita melihat dengan nalar kita, ini masuk akal atau tidak gitu. Yes, oke. Ini udah kita bahas ya. Tapi apalagi kita belum bahas soal itu tadi. Ini Mas Hersu, mungkin sedikit ya soal beras juga. Hah? Jadi soal beras ini betul-betul, walaupun tadi kita sudah lihat tayangan ya Mas Hersu, tapi saya ingin pemerintah atau siapapun lah berwenang untuk soal ini. Ini harus segera Mas Hersu, karena ini yang namanya emak-emak ini udah menjerit banget, benar-benar menjerit begitu ya. Bayangkan harga beras ini di Pulau Jawa saja, kalau bisa mendapatkan harga 16.000 itu udah bagus Mas Hersu. Jadi yang tadinya harga masih 12.000, 13.000, sekarang sudah 16.000. Ini tidak hanya ibu-ibu rumah tangga saja, tidak hanya emak-emak saja begitu ya, tapi juga para pedagang kecil. Dan sekarang kalau kita misalnya membeli nasi goreng begitu ya, kalau tidak pedagangnya atau penjualnya itu menaikkan, maka dia mengurangi porsinya. Dan kemudian saya bisa bayangkan kalau seandainya Pak Prabowo itu memang menginginkan makan siang gratis gitu ya ke depannya. Kan Pak Prabowo sekarang juga sudah menjadi bagian dari koalisi, dari rezim yang ada saat ini. Setidaknya dia bisa berbicara juga kepada Pak Jokowi. Sekarang menuju ke penghapusan stunting begitu. Artinya tidak ada kelaparan lagi dan kemudian tidak ada gizi buruk lagi. Tapi sekarang dimulai dengan kekurangan beras, dengan kekurangan nasi. Ini artinya saat ini kondisi di Indonesia itu yang namanya balita yang makan nasi, anak-anak yang ke sekolah dia harusnya sarapan seperti kata Pak Prabowo. Bisa jadi mereka nggak sarapan lagi Mas Hersu. Karena dari hasil mengantri itu di beberapa tempat mereka boleh membeli sebanyak 10 kg. Tapi di beberapa tempat karena tidak begitu banyak gitu operasi beras murah tersebut sehingga mereka hanya boleh membeli hanya 5 kg. Padahal sudah ngantri bisa sampai 2 jam, 3 jam di tengah terik panas dan sebagainya. Ini keadaan yang bahkan kalau saya lihat ya, kalau pemerintah tidak segera mengatasi ini, rakyat bisa marah begitu, karena saya lihat di media sosial mereka sudah mengatakan ini hanya terjadi seperti ini dulu di zaman penjajahan Jepang, hanya terjadi ini kala bendu itu artinya apa ya? Saya mencari-cari juga, mungkin zaman dulu gitu maksudnya yang Kala bendu itu enggak, itu kala bendu itu bukan situasi di mana betul-betul terjadi anomali itu. Era jadi banyak sekali hal-hal yang di luar nalar sehat itu munculnya. Itu yang dimaksud kala bendu itu, Mbak. Ya, itu komentar dari netizen seperti itu. Karena ini memang anomali seperti kata Mas Hersu, ini anomali. Apa penyebabnya? Dan pemerintah tidak mau berterus terang. Padahal yang ada di pemerintah adalah orang-orang pintar semuanya. Mereka tentu tahu sebabnya apa. Kalau di pewayangan itu ada episode itu ya. Episodenya adalah Petruk jadi ratu. Itu yang dia mencuri. Sebenarnya tidak berhak sebenarnya mendapatkan wahyunya itu kan ada wahyu, dan kemudian dititipin senjata tapi dia kemudian tidak berikan senjatanya, dia kuasai sendiri. Jadi dia menggenggam kekuasaan itu tidak dengan cara yang sah gitu, dan itu kemudian ya zamannya Petruk jadi ratu itu negara kacau balau kan, apalagi kalau dalam wayang itu dia bergelarnya itu Prabu Welbeh gitu. Bukan tong bolong gitu. Jadi jebol. Ya semua anggarannya itu sebenarnya kalau Anda ngomongin dalam sosiologi Jawa itu udah hal-hal semacam ini juga bisa terjadi gitu lah Mbak. Orang tidak punya kapasitas dan kemudian ditunjuk jadi bukan ditunjuk, dia mengambil alih kekuasaan tanpa sah, jadinya seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Agi. Iya. Oke. Oke, Mbak Agi, kita mengakhiri perbincangan kita di hari Jumat ini. Sampai ketemu lagi kita di Jumat di Senin yang akan datang. Jumat terlalu lama ya Mbak Agi ya.
Kita masih mohon pamit ya. Sekali lagi sebuah ironi ketika ada pemerintah membentuk rencana Kementerian Menko makan gratis, malah boro-boro makan gratis. Mau beli beras murah saja harus antri berjam-jam dan ada yang tidak kebagian. Ya, oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Heris Bunarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi pekan depan. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.